Sudah nampil ya, Pak ya? Sudah nampil ya? Iya, tak kena no suara sih. Pakai speaker? Ya, sudah? Gimana? Ya, siswanya. Apa perlu dibenak? Mungkin. Ya, selamat bergabung, Ibu Yosefin. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, aduh. Bentar lagi, masih baru 3 orang dengan Ibu Iya. Yosefin, jadi tunggu 2 orang lagi. Baru selesai makan. Halo Ibu Yos. Ya, telepon. Lagi dingin-dingin di sini. Iyo. Dingin. Dingin ya. Kali di sini. 2 hari. Oh, di Dingin. sini 1 bulan ini. Oh, di sini baru. Makassar. Baru 2 hari. Seperti di Malino. Seperti di Toraja rasanya. Oh iya. Kalau malam subuh dingin, berarti mungkin mau kemarau ini. Iya, mau kemarau panjang ini. Iya. Iya, bisa juga itu. Iya. Apa ya? Iya. Belum ada Berta, belum ada. Belum ada ya.
Nanti sudah lebih 5 menit, nanti biar mereka menyusul. Ya 2 menit lagi. Kita tunggu mereka 2 menit lagi. Mereka bunga. Itu bunga itu mana? Pulpen tak cari. Saya ada. Iya. Mulai. Kita sudah jam 7 lebih 5 menit di sini ya. Jadi kita bisa segera mulai. Mungkin mereka akan menyusul di menit berikutnya. Ya, kita berdoa sebelum kita mulai. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di malam hari ini sambil bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami sepanjang hari ini khususnya, dan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk belajar lagi materi pemuritan di hari ini yang akan memperlengkapi kami lagi. Hamba mohon Tuhan meneguhkan kami, memberikan semangat. Bahkan hamba yang menyampaikan materi membutuhkan selalu campur tangan Tuhan, agar materi itu dapat berkelanjutan dan berguna bagi hidup iman kami, bahkan kesaksian hidup, pertumbuhan iman di tengah-tengah kehidupan ini, bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya, gereja Tuhan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, sehingga meyakinkan anak-anak-Mu tentang keselamatan, tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Biarlah malam ini, hari ini, merupakan materi terakhir dari satu tema utama mengenai kerajaan Allah, di mana kami telah menempuh selama 12 kali pertemuan. Biar ini menjadi sebuah pengalaman rohani, pengalaman belajar mengenai firman-Mu untuk memperkaya pribadi kami. Maka biarlah dari kasih karunia Tuhan, dari persekutuan kami yang kami kerjakan beberapa bulan ini, dalam jangka waktu setiap pertemuan 1 jam, berguna bagi kami, mempunyai kenangan iman, sehingga kami semua tetap bersuka cita. Biarlah hari-hari ini persekutuan kami, doa hamba-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ini yang belajar, sungguh benar-benar mereka merasakan anugerah Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulainya. Amin. Iya, kita masuk di dalam materi pembelajaran. Hari ini tema pelajaran kita atau materi pelajaran kita mengenai peta kerajaan Allah. Ya, kita memperhatikan bahwa dalam pendahuluan ini peta kerajaan Allah dapat dilihat dari pusat karya Allah di dunia ini. Ya. Jadi pusat karya Allah di dunia ini di mana? Yakni di kota Yerusalem. Ya, wilayah Israel. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ini pusat karya Allah di sini ya. Bermula atau mengambil titik langkah awal ya, atau katakanlah bersumber ya, bersumber dimulai dari kota Yerusalem yang ada di wilayah Israel. Ya, kita lihat lagi
semua karya Allah, baik sejak era Perjanjian Lama yang dimulai dari panggilan Abraham hingga raja-raja Israel yang dimulai dari Raja Daud hingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia, menjadikan kota Yerusalem sebagai pusat posisi kerajaan Allah. Ya, jadi kita harus mau melihat secara fakta bahwa kota Yerusalem itu ada, dan itu harus dimengerti sebagai sebuah tempat di mana Allah memulai kerajaannya ya di dunia ini ya. Jadi itu sungguh berharga memang kota Yerusalem di mata Tuhan, karena itu adalah kehendak Tuhan memulainya di situ. Ya, kita melihat selanjutnya kata Yerusalem berasal dari bahasa Ibrani. Ya, jadi kata Yerusalem itu berasal dari bahasa Ibrani ya. Ya, terdiri dari dua suku kata. Ya. Jadi kata Yerusalem ini terdiri dari dua suku kata. Ya, yaitu Yeru, ya ini ya, Yeru yang artinya kota, dan Salem artinya damai. Jadi ini Yerusalem ini dua suku kata ya. Jadi kalau diartikan Yerusalem adalah kota damai. Ya, kita melihat jadi dari arti katanya saja kita sudah menemukan bahwa Tuhan menghendaki kota ini atau lokasi ini, Yerusalem ini sebagai pusat sekaligus titik awal daripada kerajaan Allah. Ya. Sehingga kita melihat secara literal kata Yerusalem berarti kota damai. Namun kalau kita melihat secara geografi, kota Yerusalem itu, ya, kota Yerusalem berada di daerah strategis. Ya, jadi memang Tuhan menaruh pusat kehidupan dunia itu di Yerusalem ini benar-benar strategis ya. Ya, strategis itu artinya apa? Dia berada di pusat bumi. Ya. Ya, kalau kita tahu sesuatu lokasi itu pasti ada pusatnya, pasti ada ujungnya. Ya. Jadi kalau Yerusalem ini secara geografis dia berada di daerah strategis, yakni di pusat bumi. Diapit oleh benua Eropa, Amerika, ya, itu di sebelah barat. Ya. Sedangkan Cina dan Jepang di sebelah timur. Ya. Rusia di sebelah utara. India di sebelah selatan. Ya. Terus Afrika sebelah barat daya. Nah, Indonesia dan Australia di wilayah tenggara. Nah, jadi ini tentunya seluruh benua atau negara-negara itu berada di ujung-ujungnya daripada Yerusalem ini. Nah, jadi memang disebut strategis ya, seperti begitu. Jadi orang datang ke pusat bumi dan Tuhan menaruh segala kekayaan-kekayaan juga di sana. Bahkan mujizat-mujizat itu banyak terjadi
di sekitar Yerusalem. Nah, jadi disitulah ya, kalau kita melihat pusat karya Allah, maka Allah memfokuskan ya, Allah melibatkan orang-orang yang berada di sekitarnya, di wilayah Israel itu ya, untuk melihat karya Allah itu. Nah, inilah yang kita melihat sebagai pusat kerajaan Allah ya. Jadi kalau dari sejarah, kalau kita melihat daripada tema kita tadi, kita tentunya tahu bahwa peta, maka inilah petanya. Kita melihat bahwa peta kerajaan Allah itu dia berpusat di Yerusalem, ya. Dia mulainya di Yerusalem, ya. Terus kemudian kita lihat selanjutnya di dalam materi berikutnya dijelaskan bahwa kota Yerusalem dijadikan pusat pembukaan berita kerajaan Allah dimulai oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi tentunya di sini semua orang atau semua bangsa mengerti adanya kerajaan Allah karena Tuhan Yesus yang mengajarkannya. Ya, Tuhan Yesus yang memberitakannya dari orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem dan Israel lebih luas lagi. Ya, jadi wilayah Israel itu pusat ibu kotanya kan di Yerusalem. Ya, jadi tentunya Yerusalem ibu kota pusatnya itu merupakan tempat di mana orang seluruh Israel selalu datang untuk beribadah di Bait Allah. Nah, jadi disitulah orang-orang Israel khususnya memulai mendengar ya berita tentang kerajaan Allah di situ. Jadi 2000 tahun yang lalu itu dimulai di wilayah Israel, di kota Yerusalem juga. Di situ berita kerajaan Allah dibukakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga ini menjadi, ya kalau kita melihat, ini menjadi fakta. Jadi kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata karena dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan terjadi di kota Yerusalem yang saat itu memang memberikan pengenalan ya, memberikan pengetahuan bagi manusia. Dan sampai hari ini kota Yerusalem itu ada. Nah, jadi kalau semua ini disebut peta, maka kita melihat dokumen-dokumen atau data-data. Jadi salah satunya adalah kota Yerusalem ini ya. Jadi peta itu memperlihatkan peristiwa-peristiwa di mana kerajaan Allah itu dihadirkan. Ya, Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia dan mengajarkan seluruh kerajaan Allah dan karyanya itu mengambil kota Yerusalem sebagai tempat yang begitu representatif ya, atau tempat untuk yang menjadi populer ya, populer kerajaan Allah itu. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus mulai mengajarkan kerajaan Allah di wilayah Israel,
kita itu dapat membacanya itu mulai dari Injil Matius pasal 21 sampai pasal 28. Nah, dari pasal-pasal ini, di sini Tuhan Yesus berada di kota Yerusalem. Ya, kalau kita membuka Injil Matius itu pasal 21 sampai 28 ini di mana Tuhan Yesus naik ke surga, itu semua berada di Yerusalem. Ya, ini pasal 21 ini Tuhan Yesus memulai masuk kota Yerusalem, dia dielu-elukan, lalu kemudian mengajarkan perumpamaan, semua berada di Yerusalem. Nah, jadi kita lihat disampaikan bahwa di dalam pasal ini ada beberapa perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan. Sampai Tuhan Yesus disalib di Yerusalem, ini di dalam pasal yang tertera ini. Nah itu, jadi kalau kita mau melihat peta kerajaan Allah, khususnya di dalam Alkitab, kita melihat bahwa kota Yerusalem ini dibahas, ya, ditekankan. Ya, pasal 21 sampai 28. Ya, seterusnya kita melihat bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya kita perhatikan itu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ia memberi perintah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dimulai dari kota Yerusalem. Ya, ini kita akan membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, di situ menjelaskan bahwa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku dimulai dari kota Yerusalem, terus Yudea, terus Samaria. Nah, ini terus sampai ke ujung bumi. Nah, kita lihat ya, Yerusalem adalah pusat kota, ibu kota Israel ya. Ini, sedangkan Yudea adalah sebuah provinsi yang ada di Israel. Dan terus Samaria juga masih ada di wilayah Israel ya. Jadi artinya bahwa semua kegerakan pemberitaan Injil Kerajaan Allah dimulai dari wilayah Israel. Nah, karena dia merupakan pusatnya, jadi ini adalah petanya bahwa peta Kerajaan Allah berpusat di wilayah Israel ini. Maka jelaslah kalau merekalah yang memberitakan Injil ke ujung bumi. Maka dari sini muncul rasul-rasul, ya, seperti Rasul Paulus. Dia pergi ke ujung bumi, ya, salah satunya dia berangkat ke wilayah Asia, ya, Asia kecil. Dia mulai pergi menembus sampai ke Eropa, Antioquia. Dia pergi sampai di Korintus, ke Roma. Nah, itulah bagian-bagian yang dikerjakan oleh rasul-rasul ya, khususnya Rasul Paulus. Mereka ujung buminya wilayahnya ke situ. Ya. Jadi kalau Yerusalem, Yudea, Samaria sebagai pusat, maka ujung buminya kita akan lihat di sini. Nanti kita akan melihat di manakah ujung-ujung bumi yang ada, yang kita lihat di peta dunia sekarang ini. Mari kita lanjutkan. Ya, kita lihat bahwa Yesus datang untuk yang kedua kalinya juga di Yerusalem. Ya, karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun, ya, itu di sebelah bagian wilayah di mana
wilayah Israel yang dimana di situ ada sebuah bukit namanya Zaitun. Disitulah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini juga di Yerusalem. Nah, tepatnya di Bukit Zaitun, ya. Nah, di Bukit Zaitun. Nah, inilah peta kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu berfokus di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi semua yang dikerjakan Tuhan Yesus, yang diajarkan, yang diwujudkan atau dihadirkan itu di dalam Tuhan Yesus. Maka kita tahu bahwa dialah yang memiliki kerajaan itu, kerajaan Allah itu. Nah, itulah sebabnya di dalam kita mempelajari peta kerajaan Allah ini, meyakinkan kita, meneguhkan kita pengetahuan kita, bahwa kerajaan Allah itu dapat kita masuki, kita tinggal di dalamnya, karena kita percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi sudah tidak ada kemungkinan yang lain. Sudah tidak ada cara atau model lain yang dibuat atau disediakan oleh Allah agar manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini sudah jelas. Pengetahuan ini sudah kuat dan sudah tidak bisa digeserkan oleh berbagai-bagai pengetahuan. Apapun ilmu pengetahuan yang manusia mau coba temukan atau manusia mau geserkan, bahkan mau hapuskan, itu tidak bisa. Karena Allah sudah bekerja. Ya. Allah sudah menyatakan, melegalkan atau memeteraikan apa yang dia sudah mulaikan, yang dia sudah mulai bukakan. Ya. Jadi kita pahami bahwa kerajaan Allah itu bukanlah buatan manusia. Sehingga kerajaan Allah itu tidak bisa hancur. Manusia mau menghancurkan tidak bisa. Manusia mau menghapuskan, mau menghilangkan dari sejarah dunia tidak bisa. Manusia mau mengajarkan yang palsu, yang mau dengan sengaja agar manusia tidak menerima ajaran kerajaan Allah, tidak bisa juga. Jadi kerajaan Allah itu semua kehendak Allah yang terbesar untuk dihadirkan di tengah manusia di dunia ini. Nah, jadi di situ ya. Jadi kita memahami seperti itu. Jadi berdasarkan Kisah 1 ayat 8, maka kerajaan Allah harus sampai ke ujung bumi. Nah, kerajaan Allah itu harus sampai ke ujung bumi. Dia tidak hanya ada di Israel saja. Karena itu perintah Allah. Itulah sebabnya sampai hari ini kita di Indonesia, bahkan orang-orang Kristen lainnya yang berada di berbagai-bagai negara, itu sudah menerima kerajaan Allah melalui percaya kepada Yesus. Nah, itu ya. Jadi jumlah orang-orang yang sudah menerima kerajaan Allah sampai saat ini, berdasarkan perhitungan di dunia ini, sudah ya melebihi setengah dari penduduk dunia. Ya. Jadi nanti kita lihat petanya bahwa di dunia ini bagaimana kerajaan Allah sampai tahun 2025 ini, ya khususnya yang kita hidup sekarang ini, bagaimana informasi mengenai peta kerajaan Allah itu. Ya, jadi tentunya kalau dulu era para rasul, mereka masih ada di Asia dan 1%-nya di Eropa. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang sudah 2000 tahun sudah, itu sudah memenuhi
lebih dari separuh belahan bumi sudah diisi oleh kerajaan Allah, ya. Nah, jadi itu kita mengerti bahwa petanya kerajaan Allah ini semakin menguasai bumi ini. Nah, kita lihat di tahun 2020 data daripada PBB yang sudah kita unggah dari Google, di dunia ini ada 196 negara. Nah, ini ya, kita lihat ya. Kalau 196 negara ini semua ini mengelilingi ini. Ya. Nah, kita melihat tadi kalau Israel sebagai pusat, ini anak panahnya ini ya. Ini Tuhan menaruh pusatnya ya, kerajaan Allah di sini. Di sini Israel di sini. Makanya ketika kerajaan Allah itu diberitakan, dia ke sini dulu. Ya. Ya, dia ke sini, dia ke Eropa. Dia mulai masuk ke wilayah-wilayah yang semakin meluas. Dan kemudian separuh di ya Afrika ya sedikit. Nah, ini pada tahun rasul-rasul mulai melakukannya. Sekarang sudah menyebar, semua wilayah ini telah dipengaruhi atau dikuasai oleh kerajaan Allah. Ya ini ya. Jadi di sini nanti penggenapannya berapa persen dari seluruhnya ini kerajaan Allah ini akan menjadi penggenapan waktu untuk kedatangan Yesus. Nah, ini ya peta kerajaan Allah. Jadi kalau kita melihat contoh di Eropa saat ini ada 51 negara yang kita melihat di Eropa ya. Mana ya kita memperhatikan di sini ya. Eropa di daerah mana ini ya? Nah, ini Eropa sekitar sini. Eropa, terus di Amerika ada 35 negara kita perhatikan ini. Di Amerika ini ada 35 negara. Nah, kalau kita melihat total negara di seluruh dunia dulu ya, jadi kerajaan Allah bagaimana mempengaruhi sudah berapa persen. Di Afrika ada 54 negara, kita perhatikan. Afrika ya, mana Afrika ini ya, ada 54 negara. Di Australia ini ya, ada 8 negara di sini. Ya. Sedangkan di Asia ini ada 48 negara, ini Asia ini, benua Asia ini ya. Mulai dari sini ya, ini Rusia, ini Asia ini. Nah, ini 48 negara. Nah, jadi total semua di dunia ini ada 196 negara. Nah, jadi kalau kita mau melihat 196 negara yang sudah ada kerajaan Allah, tentunya setiap negara sudah ada kerajaan Allah, walaupun masih sedikit, tetapi mayoritas yang kita sudah lihat ini Eropa, Amerika, Australia, ya. Nah, jadi tentunya kita melihat bahwa di sini mayoritas atau jumlah terbanyak daripada kekuatan kerajaan Allah ini sungguh sudah terlihat ya di sini bagaimana terjadi pembangunan kerajaan Allah. Nah, jadi dalam perjalanan waktu ke depan, peta kerajaan Allah ini nanti ya semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Nah, itu tujuannya kerajaan Allah. Kalau sudah genap baru Yesus datang kembali ke dunia ini untuk membangun sebuah kerajaan yang disebut kerajaan Allah itu. Yang dia pimpin. Ya. Jadi di sini nanti kita lihat lanjut, coba kita lihat uraian berikutnya.
materi berikutnya dikatakan, kita lihat dulu bagaimana ciri-ciri daripada kerajaan Allah ya. Nah, kita lihat atau kita melihat ciri-ciri kota Yerusalem baru. Ciri-ciri kota Yerusalem baru ini, kalau kita melihat ini Yerusalem baru, sesungguhnya ini kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah yang ada di bumi. Ya, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini nanti akan diwujudkan pada akhir zaman atau kedatangan Yesus pada waktu kedua kalinya, ini akan terwujud. Nah, kita melihat ciri-ciri kota Yerusalem baru ini adalah turun dari surga. Ya, ini kita baca di dalam nanti kitab Wahyu pasal 21 ayat 10. Nah, ini jadi kalau kita melihat Yerusalem yang ada sekarang ini itu memang sudah dipersiapkan secara garis keturunan Israel ya. Namun Yerusalem baru ini dibangun oleh Allah sendiri. Ya. Allah sendiri yang membangun kota Yerusalem baru ini. Nah, terus kita melihat ciri yang kedua dari Yerusalem baru ini, penuh kemuliaan Allah. Nah, kita melihat kalau kemuliaan Allah itu, nanti kita melihat itu seperti melebihi matahari. Ya, nanti kita melihat uraian seterusnya bagaimana kota Yerusalem baru ini tidak membutuhkan matahari. Ya, nanti kita lihat seterusnya. Ini ciri-cirinya kota Yerusalem baru. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 12 pintu. Ya, kerajaan Yerusalem baru ini, kota Yerusalem baru ini memiliki 12 pintu sesuai dengan jumlah 12 suku Israel. Nah, ini semua ada di dalam kitab Wahyu 21 ya. Nah, ini Yerusalem baru ini dijelaskan bahwa melibatkan 12 suku Israel. Jadi Tuhan itu setia memberikan Israel juga 12 suku itu tinggal di dalam Yerusalem baru. Nah, jadi orang-orang Israel ini sungguh menjadi asetnya Tuhan sejak Tuhan mulai memanggil Abraham sampai kepada Tuhan memulihkan kota Yerusalem baru, kota Yerusalem dengan menghadirkan Yerusalem baru. Nah, ini mereka selalu ada 12 suku Israel. Terus yang keempat, kita melihat struktur bangunan yang ada di kota Yerusalem baru itu dikatakan dasar dan tembok kota dihiasi oleh jenis-jenis permata, berbagai-bagai jenis permata. Nanti di situ dijelaskan ada ayat 19 ini. Jadi tentunya indah karena dasarnya atau lantai dan temboknya itu dihiasi oleh permata. Nah, jadi kalau masuk di dalamnya tentunya indah ya, bercahaya dan megah ya. Nah, inilah karya-karya Tuhan, karya Allah untuk membangun sebuah kota yang berbeda dengan manusia. Ya, Allah sendiri yang membangunnya. Nah, kota ini. Jadi nanti kita melihat bagaimana kota ini memang turun dari surga ya. Ya tentunya kalau turun dari surga berarti itu karyanya Tuhan. Manusia sudah tidak bisa menyamai karya Tuhan ini. Terus kita melihat yang kelima, Allah dan anak domba Allah ini Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus hadir di dalamnya. Nah, perhatikan. Jadi, kota Yerusalem baru ini Allah hadir di dalamnya. Nah, padahal kalau kita tahu Allah itu di surga.
ya. Tetapi Allah mau hadir di dalam Yerusalem baru ini. Nah, karena kita tahu bahwa kota ini turun dari surga. Nah, dia turun dan ada di bumi ini. Ya. Nah, kota ini kita akan melihat nanti ditinggali oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang keenam sekarang kita lihat ciri-cirinya yang keenam. Yang keenam, di dalam ciri-ciri kota Yerusalem ini tidak ada malam di sana, hanya siang. Nah, kita perhatikan. Berarti dunia yang dimana kerajaan Allah ada itu sudah tidak ada matahari, ya, dan tidak ada malam, karena kalau ada malam itu berarti masih ada matahari. Kalau tidak ada malam berarti tidak ada matahari. Berarti apa? Itu kekal, ya. Berarti jenis bumi yang baru yang dimana Tuhan ciptakan, di mana kota Yerusalem baru, itu bumi yang baru yang tidak ada matahari. Nah, kita lihat ya, suatu pengetahuan keilahian yang sungguh luar biasa dan baru, dan membedakan dunia kota Yerusalem baru dengan dunia sekarang ini berbeda. Ya, salah satunya adalah ditampilkan di situ tidak ada matahari. Berarti karena tidak ada malam, tidak ada matahari untuk menyinari kota ini. Yang ada adalah cahayanya kemuliaan Tuhan di kota itu. Sehingga kota itu terus-menerus siang adanya. Nah, ini gambaran tentang surga. Surga itu tidak ada malam. Selalu terang siang dan tidak pernah ada orang tidur. Nah, jadi Yerusalem baru ini itu identik dengan surga. Nah, ini ya. Jadi dia ditampilkan sebagai Yerusalem baru itu untuk menggantikan Yerusalem yang di dunia ini. Tetapi sesungguhnya Yerusalem baru ini nanti itu sebenarnya dia setara dengan surga. Ya, jadi tentunya ini yang kita mendapat pengetahuan ya, bahwa Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu yang manusia tidak mampu ciptakan. Makanya kota yang Tuhan ciptakan bisa tanpa matahari. Ya, ini salah satu bukti. Dalam kitab Wahyu, Tuhan membangunnya kembali. Tuhan membangun kota yang baru ya, yang menggantikan kota Yerusalem yang lama, yang dibangun oleh orang-orang Israel. Dan ini digantikan oleh Tuhan sebagai sebuah karyanya Tuhan ya, tentang kota Yerusalem. Nah, kemudian yang ketujuh kita melihat penduduknya adalah orang-orang yang memiliki nama di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, ini Wahyu 21 ayat 27. Kalau kita memperhatikan peta yang di muka bumi tadi, yang ada 193 negara, itu nanti dari 193 negara itu kan penduduknya mereka yang menerima Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka itu namanya ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Itu mereka itulah yang menjadi penduduk kota Yerusalem baru ini. Nah, jadi kita melihat dari peta yang kita lihat ini, itu sudah mengarahkan pengetahuan kita bahwa tujuan bahwa orang-orang yang percaya Yesus saat ini itu akan menjadi penduduk dari kota Yerusalem baru ini. Nah, itu ya. Jadi tentunya ini sebuah masa pemilihan, ya. Tuhan memilih
orang-orang yang mau masuk di dalam kota Yerusalem baru ini. Makanya Injil itu diberitakan. Ya, siapa yang percaya mendapatkan atau memperoleh kesempatan untuk namanya dicatat ya di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, ini kitab kehidupan yang disebut kitab kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak domba ini itu adalah Tuhan Yesus ya. Wahyu 21 ayat 27. Ya, selain penduduk di dalam ciri-ciri kota Yerusalem ini, penduduknya adalah orang-orang yang percaya Yesus. Yang bagian ke-8, di kota itu memiliki sungai kehidupan. Nah, kita melihat sungai kehidupan, di situ ada air kehidupan yang memang setara dengan apa yang ada di surga. Jadi sungai ini tentunya kalau dibilang sungai kehidupan, maka airnya tentu berhubungan dengan kehidupan manusia, selalu memberi hidup. Ya, bagaimana Yesus menghadirkan bahwa Dia air, Dia adalah memberikan minum ya bagi orang-orang yang haus. Barang siapa haus, marilah kepadaku. Ya, disitulah tampil sungai kehidupan. Jadi semua yang Tuhan Yesus telah tampilkan di dunia ini, itu ditampilkan, dimunculkan di kota Yerusalem baru. Ya, memang hal-hal yang banyak belum ditampilkan, tetapi apa yang Tuhan Yesus sudah tampilkan akan dimunculkan di kota Yerusalem baru. Ya, nah ini juga di Yerusalem baru ini ada pohon kehidupan. Nah, jadi pengajaran Yesus itu ada unsur-unsur yang sudah disampaikan agar muncul lagi di Yerusalem baru. Maka siapa yang menerima ajaran Yesus Kristus, mereka akan mengerti tentang kota Yerusalem baru yang Tuhan akan hadirkan di bumi. Nah, jadi ini ya saudara-saudara, kita melihat bahwa sudah jelas bahwa Injil itu sedang menerangkan tentang masa depan manusia. Ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Injilnya itu seluruhnya menyangkut masa depan manusia yang berada di kota Yerusalem baru, yang disebut keselamatan. Ya, orang masuk surga itu sehubungan nanti dimasukkan lagi dalam kota Yerusalem baru. Nah, yang ke-10 dikatakan tidak ada dosa. Nah, karena apa? Yesus sudah menyucikan dosa manusia di dunia ini, sehingga di Yerusalem baru ini sudah tidak ada dosa lagi. Dosa sekecil apapun tidak akan ada di sini. Maka orang-orang yang masuk di dalam kota ini, mereka semua orang-orang yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, ini berarti membicarakan tentang hidup yang kekal di sini ya. Nah, jadi hidup kekal ini di kota Yerusalem baru. Nah, jadi kalau tidak ada dosa, berarti juga tidak ada hukuman atau kutuk. Jadi tentunya tidak ada penyakit, tidak ada kematian, ya, tidak ada kelaparan, tidak ada bencana, tidak ada perang. Nah, namanya saja kota damai, Yerusalem, kota damai. Jadi berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Tidak ada dosa di situ, tidak ada bencana, tidak ada kelaparan, penyakit, bahkan kematian tidak ada. Nah, itulah saudara-saudara, kita melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Sehingga menghadirkan sebuah karya, mahakarya yang agung mulia, yang bersifat kekal. Ya, ini mahakarya Allah ini memulihkan manusia. Sehingga mereka yang percaya kepada Yesus, mereka beroleh
pemulihan, kemuliaan namanya, kemuliaan Tuhan. Nah, ini kita melihat peta kerajaan Allah. Jadi tentunya di sini tidak ada lagi kita menyinggung neraka. Neraka ini tidak ada di pembahasan peta kerajaan Allah ya. Dan karena kerajaan Allah ini hanya berhubungan dengan seluruh karya-karya Allah mengenai keselamatan. Nah, jadi kita melihat lagi bahwa kerajaan Allah itu pemerintahannya sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada batas waktu. Nah, Allah yang memerintah, Yesus memerintah bersama orang-orang percaya ini. Jadi memerintah artinya disinilah kehidupan, kejayaan. Kerajaan Allah berdaulat penuh. Tidak ada lagi di sini orang disebut rakyat atau budak atau kasta terendah. Semua yang percaya Yesus bersama-sama Yesus memerintah. Nah, inilah yang disebut semua mempunyai hak kesulungan yang sama, derajat yang sama. Tidak ada lagi orang miskin, tidak lagi ada orang bodoh, tidak lagi ada orang terlantar, tidak lagi ada budak. Ya, semua mulia. Ya, jadi kita memperhatikan inilah yang akan Tuhan tampilkan di dalam peta yang terakhir di dalam kerajaan Allah, yaitu Yerusalem baru. Nah, makanya sekarang ini lagi gempar-gemparnya Injil diberitakan sampai Tuhan Yesus mau datang, Injil tetap diberitakan. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa inilah kerjanya Tuhan. Dia memakai hamba-hambanya untuk memberitakan Injil. Jadi Injil biar bagaimana tetap dia diberitakan kondisi dunia dalam keadaan apa saja. Entah dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang sedang krisis, tetap Injil diberitakan. Entah dalam kondisi perang, bencana, Injil tetap diberitakan. Jadi Injil diberitakan tidak dipengaruhi oleh situasi dunia apapun. Seberat apapun dunia tidak bisa menghambat pemberitaan Injil. Nah, karena ini semua programnya Allah, yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah yang menguasai bumi. Nah, jadi kita harus paham ini ya, bahwa memahami peta kerajaan Allah itu, ini sungguh luar biasa dahsyatnya Tuhan. Ya, Tuhan telah mengerjakannya sejak Tuhan Yesus datang ke bumi. Ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan tanda-tanda mujizat. Tuhan Yesus sudah membangkitkan orang mati. Itu semua membicarakan tentang hadirnya kerajaan Allah. Nah, jadi di sini saudara-saudara, kita belajar hari ini tentang peta kerajaan Allah seperti ini isinya. Yaitu kita melihat kota Yerusalem dan bangsa-bangsa yang menerima Injil dan pemberitaan Injil kerajaan Allah di seluruh dunia. Dan nanti Tuhan Yesus datang lagi di kota Yerusalem yang ada di Israel saat ini untuk kemudian membangun atau memerintah manusia di kota Yerusalem yang baru. Nah, jadi ini Yerusalem baru ini nanti Tuhan sendiri yang menempatkan itu sebagai pusat kehidupan manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Sudah tidak ada lagi kota-kota yang lain. Ya, kalau kita melihat tadi di seluruh dunia ada 193 negara, mereka mempunyai kota-kota sendiri ya. Ya, jadi kalau kerajaan Allah hanya satu kota.
yang disebut kota Yerusalem baru. Di sini semua bangsa tinggal di dalamnya. Segala suku bangsa yang percaya Yesus masuk tinggal di dalam kota ini. Jadi saudara tahu kalau segala bangsa, ya, kita tahu Eropa bagaimana bagaimana dia punya ciri-ciri bangsanya, yaitu kulit putih, Afrika hitam, semua masuk dengan hal yang sama, ciri-cirinya. Jadi tentunya kita orang Indonesia, ya, kita orang Indonesia juga, ya, masuk di dalam kerajaan Allah yang mereka yang percaya kepada Yesus Kristus itu masuk. Jadi kerajaan Allah semua sama-sama mempunyai hak bersama orang Israel, ya. Jadi orang Israel masuk bersama bangsa-bangsa lain di dalam kerajaan Allah. Dan kota Yerusalem itu adalah satu kota. Tidak ada berbagai-bagai kota. Jadi semua tinggal di dalam kota itu. Nah, jadi kita lihat di sini ya, bagaimana bangsa-bangsa ini ya, semua mempunyai kota tersendiri. Ya. Mereka masing-masing mempunyai, ya, bagaimana di sini kita melihat negara-negara. Nah, ini kita melihat ini peta-peta ini semua ada dalam kontrolnya kerajaan Allah. Bagaimana setiap bangsa ini, siapa yang percaya Yesus, mereka diangkat semua masing-masing. Berapa persen dari mereka ini yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat itu, berarti bahwa jumlah penduduk yang ada di seluruh muka bumi itu akan dipilih oleh Tuhan berapa persen yang masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, walaupun semua dunia ini ada di dalam kontrolnya kerajaan Allah, di mana Injil diberitakan, tetapi tidak semua orang penduduk di muka bumi akan masuk kerajaan Allah. Mereka akan dipilih lewat apa? Pemberitaan Injil. Siapa yang percaya Yesus, mereka itulah orang yang dipilih. Nah, itulah sebabnya kenapa Injil itu diberitakan. Itu tujuannya untuk memilih, mempersiapkan orang-orang masuk di dalam kota Yerusalem baru. Jadi, siapapun tidak bisa menghambat pemberitaan Injil. Kalau penginjil yang satu mati, katakanlah dari zaman rasul-rasul mereka mati, diganti dengan yang lain. Terus menerus mereka mati, diganti lagi dengan yang lain. Jadi Allah yang berdaulat memilih orang-orang untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum mendengar dan bagi jumlah yang belum memenuhi persyaratan. Jadi Tuhan mempunyai persyaratan bagaimana jumlah manusia seluruh bumi ini mendengar Injil dan percaya Yesus. Nah, itulah rahasianya kerajaan Allah. Berapa jumlah penduduk yang akan menjadi target untuk Tuhan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi total penduduk sekarang misalkan 7 miliar. Ini tentunya bisa saja Tuhan mengambil untuk kondisi saat ini, katakanlah 4 miliar atau 5 miliar orang. 2 miliar tidak terpilih. Ya, itu sebuah analoginya saja. Tetapi untuk kepastiannya, tentunya Tuhan yang lebih tahu. Bagaimana kota Yerusalem baru itu, penuh kemuliaan Tuhan itu dipenuhi dengan jumlah penduduk yang ada saat ini. Dan ditambah dengan jumlah penduduk yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, yang mereka sudah mendengar Injil. Nah, itulah bayangan-bayangan kita melihat peta kerajaan Allah. Nah, jadi di sini saja kita akan mengerti pelajaran peta kerajaan Allah itu dia nyata, dia berhubungan dengan dunia dan bangsa-bangsa. Karena firman Tuhan berkata, pergilah, beritakan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa.
Jadi bangsa-bangsa ini akan menjadi murid Yesus. Tetapi untuk mereka yang menerima Injil, itulah yang masuk di dalam kota Yerusalem baru. Nah, itu saja ya penjelasan tentang peta kerajaan Allah, sehingga kita bisa mendapat sedikit wawasan pengetahuan kita bagaimana kerajaan Allah itu sesungguhnya di dunia ini seperti apa. Nah, jadi kita akan bisa mengerti sedikit bagaimana bangsa-bangsa semakin banyak yang percaya Yesus ya. Mereka yang berada di negara-negara yang dulunya tidak percaya Yesus menjadi percaya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya di dalam sesi ini beberapa menit karena kita sudah ada di jam 8. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ya, oke. Ibu Dorea, boleh silakan. Selamat malam, Shalom. Terima kasih untuk sarannya, Pak Pendeta. Untuk topik kali ini, wah bagus sekali ya Pak ya. Ada yang ingin saya tanyakan. Ya, itu. boleh. Saya tadi tuh mikir mengenai tentang ciri-ciri Yerusalem itu tadi ya. Kota Yerusalem maksudnya. Yeah. Yang baru itu apakah mungkin Taman Eden kayak gitu? Karena saya mikirnya loh, Taman Eden saat ini kan kita nggak tahu di mana. Nah, apakah itu mungkin bisa menjadi salah satu apa ya namanya kota Yerusalem baru nantinya? Kan karena tadi ada ciri-ciri yang disebutkan. Yang pertama itu turun dari surga ya. Nah, kalau yang saya tahu di kitab Kejadian kan Taman Eden kan ditutup itu ya Pak ya. Yeah. Nah, apakah yang dimaksud dengan kota Yerusalem baru itu Taman Eden itu, ataukah berbeda? Maksudnya memang benar-benar turun dari surga. Jadi yang Taman Eden yang kita nggak tahu sekarang ini pun juga akan musnah dengan bumi yang ini sekarang ini, begitu Pak. Nah, itu kalau Firdaus itu kan kerajaan surga ya Pak ya? Ya. Beda lagi berarti itu Pak ya? Ya. Oh ya sudah. Ya. Itu dulu Pak. Nanti ada lagi. Ya, baik, pertanyaan yang bisa dihubungkan dengan penciptaan. Ya, memang pertanyaan itu ada yang mau melihat Taman Eden yang mula-mula manusia tinggal di dalamnya, dan di situ kalau kita bandingkan antara kota Yerusalem baru dengan Taman Eden, berbeda. Karena di situ di Taman Eden tidak ada pintu 12 suku Israel di situ ya, tidak ada nama 12 suku. Jadi yang menjadi ciri khas ini adalah bahwa kota Yerusalem ini kota itu kota. Berbeda itu yang satu taman, yang satu kota ya. Kalau kota ini ciri khasnya adalah di situ ada nama 12 suku. Ya. Jadi diperuntukkan bagi orang Israel ya yang terdiri dari 12 suku tadi ya. Dan kemudian yang masuk di situ adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Nah, ini turun dari surga. Sedangkan pada waktu di Taman Eden itu ada matahari, ada siang, ada malam. Sedangkan kota Yerusalem baru ini tidak ada matahari, tidak ada malam. Walaupun air kehidupan ada, pohon kehidupan ada sama seperti di Taman Eden, tetapi ini sesuatu yang baru. Jadi tentunya ini wahyu dan karya Allah yang berikutnya setelah dia menciptakan Taman Eden. Ini karya Allah yang katakanlah yang berikutnya, entah yang keberapa, apa kedua atau keberapa, yang jelas yang sebagai ciptaan baru. Ya,
Jadi Yerusalem baru ini adalah ciptaan baru, bumi baru. Nah, jadi langit baru, bumi baru. Jadi dia berada di bumi yang baru. Nah, jadi bumi yang baru itu tentunya ciptaannya Tuhan juga. Dan disitulah ditempatkannya kota Yerusalem baru. Nah, jadi dengan kata lain bahwa bumi ini sudah dianggap oleh Tuhan berdosa. Tidak bisa diperbaharui dengan cara pengampunan dosa. Hanya lewat cara penghancuran atau meniadakannya, menghancurkannya dan menjadikan bumi yang baru. Nah, Tuhan punya kedaulatan itu, Tuhan berkuasa melakukan itu. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Yesus saat ini atau masa-masa sebelum kita ada, mereka itu telah diberitakan bahwa kalau kamu percaya Yesus, kamu akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru dan bumi yang baru itu. Nah, inilah pengajaran yang baku, yang kuat, yang tidak bisa berubah, yang diajarkan oleh Yesus. Nah, jadi kita semua yang menerima Yesus ditetapkan untuk masuk di dalam kota Yerusalem baru ini. Jadi tidak ada Taman Eden. Jadi ini kota, ya. Di situ yang dibicarakan memang sebuah lingkungan baru, ya. Berbeda kalau Taman Eden dulu memang di bumi yang ini, walaupun sekarang tidak ada, itu dikembalikan oleh Tuhan, itu menjadi miliknya Tuhan sendiri. Jadi itu tidak bisa diberikan kepada manusia lagi. Nah, jadi kota Yerusalem baru inilah yang Tuhan ciptakan baru bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita yang percaya kepada Yesus akan masuk di sana, seluruh bangsa, ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu sudah bisa mengerti, ya, bisa ditangkap oleh Ibu Dorea, ya. Iya. Siapa lagi? Boleh lanjut pertanyaan kalau ada. Yusti kalau. Bagaimana, Bapak Yusti? Apa? Bagaimana? Ya. Iya. Kalau tidak ada, tentunya bagaimana? Siapa yang mau bertanya? Ya. Ya. Jadi memang ini kalau mau dikatakan bertanya memang agak sukar karena ini sesuatu wahyu masa depan, ya. Kota Yerusalem baru ini masuk dalam peta kerajaan Allah. Ya, jadi Yerusalem yang ada sekarang ini itu merupakan titik awal dan titik akhirnya itu berada di kota Yerusalem baru yang Tuhan buat, yang Tuhan bangun, ya, di bumi yang baru, langit yang baru. Nah, jadi kita punya pengetahuan ini harus benar-benar jelas kemanakah kita akan masuk di dalam masa kehidupan kita, masa akan datang setelah kematian. Tentunya kunci akhirnya adalah Yerusalem baru. Surga betul-betul kita masuk, tetapi itu adalah sebuah masa transisi. Masa surga itu sebagai tempat istilahnya transit. Kita setelah terima upah dari Tuhan, segala kemuliaan, karena kita sudah berbakti, beribadah, kita melakukan kebenaran, kita mendapatkannya upah di surga. Tapi setelah surga kita telah masuki, Tuhan menempatkan orang-orang yang masuk surga itu semua di kota Yerusalem baru. Nah, itu. Jadi kota itu selama-lamanya dia bisa didatangi oleh Allah. Bahkan Tuhan Yesus di situ memerintah selama-lamanya.
Nah, jadi kita akan menjadi warga kerajaan Allah, di mana Yesus sebagai rajanya. Ya, itu ya. Jadi ini sebuah kemuliaan yang besar yang kita akan hadapi atau kita akan terima dari Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus saat ini. Jadi tentunya kalau kita melihat bahwa seringkali Rasul Paulus berkata, penderitaan yang kamu alami saat ini di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima, yaitu Yerusalem baru ini. Jadi orang-orang yang mengerti Yerusalem baru akan mereka tetap percaya kepada Yesus sekalipun mereka menderita di dunia ini, dianiaya, dihina, diolok, ya. Ya karena mereka sudah tahu Yerusalem baru isinya apa selama-lamanya. Dan orang kalau lihat bahwa betapa kalau orang tidak mengerti, mereka kira bahwa surga itu menurut pemahaman agama mereka seolah-olah sama seperti dunia ini. Tidak. Surga tidak sama dengan dunia ini. Dunia ini penuh dosa. Dunia ini sementara. Ya. Nah, jadi orang-orang yang tidak mengerti, yang menolak Injil, pasti tidak mengerti tentang wahyu Tuhan ini mengenai kota Yerusalem baru, hidup kekal ini. Maka disinilah kita mau mengerti bahwa percaya kepada Tuhan Yesus itu mempunyai ya nilai yang sangat-sangat berharga, lebih berharga dari emas perak di dunia ini. Jauh sekali berbeda. Makanya ini wahyu yang begitu indah dan terbesar sepanjang rasul-rasul menerimanya dari Kristus Yesus. Nah, ini kita harus lihat sebagai bagian yang indah bagi kita. Oke, Saudari Richa mau bertanya, boleh silakan. Mic-nya belum nyala, ya. Ya baik Pak, ini memang pembahasannya cukup berbobot ya, berat. Tapi tadi kan yang saya garis bawahi adalah ketika seseorang ini percaya kepada Yesus, namanya akan tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba atau kitab kehidupan yang Yesus pegang gitu ya Pak ya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ujian sebagai orang percaya selama di muka bumi ini berbagai macam dan tidak semua orang percaya itu mampu memelihara keselamatan yang sudah diberi oleh Tuhan itu. Dalam arti contohnya adalah ketika dia sudah menjadi Kristen, tetapi dia tidak memberikan buah-buah kehidupan sebagai seorang Kristen. Malahan dia semakin lama semakin jauh dari Tuhan dan bisa saja berpaling dari Tuhan. Apakah orang yang seperti ini yang sudah percaya kepada Yesus ini, kemudian dia meninggalkan Tuhan, ada kemungkinankah namanya dihapus dari kitab kehidupan itu yang Tuhan pegang, atau gimana Pak? Ya, baik. Baik, pertanyaan untuk menguji nalar itu bagus. Jadi ini pertanyaan ini mengarah kepada peristiwa nyata banyak orang di dunia ini. Ya, memang ukuran iman Kristen adalah orang percaya kepada Yesus. Artinya dia sadari bahwa percaya kepada Yesus mempunyai dasar pengampunan dosa, ya, penyucian dosa. Nah, dalam perjalanan manusia di dunia ini, memang Tuhan lebih tahu siapa yang benar-benar percaya, siapa yang tidak benar-benar percaya. Jadi kita tidak mampu menilai secara pasti menurut ukuran manusia siapakah yang menjadi orang Kristen sejati, siapakah yang hanya apa ya dikatakan ikut-ikutan atau menyelusup. Nah, jadi itu saja. Jadi yang jelas siapa yang percaya Yesus pasti dia mengalami pembaharuan hidup. Dia tetap beribadah dengan setia. Sekalipun ada pencobaan, dia pasti akan berubah dan bertobat. Nah, tetapi kalau ada orang yang
percaya Yesus lalu sampai selama-lamanya dia berubah dan tidak lagi berbalik, itu menandakan bahwa dia pada awalnya tidak memberikan dirinya untuk sungguh-sungguh. Jadi disitulah Tuhan yang menilai, bukan kita tidak bisa menilai secara penuh 100% orang ini benar-benarkah percaya Yesus atau tidak. Nah, walaupun bisa saja dia mengaku pernah menjadi Kristen, punya KTP Kristen, dan pernah masuk gereja, tapi tahu-tahu belakangan sampai kepada masa tuanya dia meninggalkan Yesus. Nah, itu pertanda bahwa pada awalnya dia memang berarti tidaklah mau menjadi percaya. Ya, itu saja. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan bermodel seperti itu. Mereka akan tetap setia sekalipun dalam kesukaran, penderitaan. Nah, itu saja gambarannya. Jadi tentunya kita akan melihat berbagai-bagai pola kehidupan yang ada di dunia ini yang tentunya memberikan gambaran-gambaran yang berbeda. Seringkali kita temui bahwa ada kehidupan orang Kristen yang tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Jadi dialah yang nanti akan diuji oleh Kristus tentang keselamatannya. Nah, itu saja mungkin penjelasannya seperti itu. Ya, mungkin kita sudah hampir selesai. Kita ada di dalam waktu yang sudah melebihi target. Jadi kita tutup saja barangkali. Baik. Kita berakhir. Oke. Nanti kita dapatkan penjelasan dalam khotbah-khotbah atau pengajaran berikutnya. Ya, kita berdoa dulu sebagai bagian penutup kita di dalam acara pemuritan ini ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa kepadamu Tuhan Yesus, karena Tuhan telah membimbing kami dalam 1 jam lebih. Kami boleh ada di dalam pembelajaran bersama materi tentang peta kerajaan Allah, dan firman-Mu sungguh membuka rahasia bagaimana kerajaan Allah itu dari awal sampai pada akhirnya, dan akan menempatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus di dalam kota Yerusalem baru, di dunia yang baru, yang penuh kemuliaan, tidak ada penyakit, tidak ada dosa, tidak ada kutuk, tidak ada kematian. Kami bersyukur firman-Mu hidup dan akan menghantar kami untuk tetap percaya sepanjang hidup kami. Dan kami terus hidup di dalam ibadah, kami terus hidup dalam menjadi saksi dan memberitakan Injil, dan kami terus hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Dan itulah buah-buah kehidupan di dunia ini sebagai orang-orang yang akan masuk dalam kota Yerusalem baru. Tuhan, terima kasih, kuduskan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini, berkati mereka. Mereka telah memenuhi bagian-bagian ketentuan dari pemuritan ini. Mereka telah mengikuti sebanyak 12 kali, kiranya mereka diperkaya memiliki pengetahuan ini secara kekal. Waktu-waktu yang mereka akan jalani, biarlah itu memberikan penguatan bagi mereka. Engkau memberkati Ibu Tabita, biarlah dia semakin diperkaya. Engkau berkati Ibu Dorea, biarlah semakin diperkaya. Kau berkati Ibu Yosepin, biarlah dia semakin diperkaya. Kau berkati Ibu Berta juga, biarlah semakin diperkaya. Kau memberkati Bapak Yusti juga, biarlah semakin diperkaya. Engkau memberkati juga Ibu Indah, biarlah semakin diperkaya. Engkau berkati juga Saudara Richard, biarlah semakin diperkaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan Tuhan memenuhi kami, dan kami semakin berbahagia, bersuka cita mendengar pembelajaran ini. Tuhan memberkati, teguhkan, dan nama-Mu yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri satu term dari pelajaran pemuritan ini mengenai kerajaan Allah,
Tuhan memberkati kami. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri satu periode pemuritan ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, ya, saya sampaikan dulu bahwa ya, bagaimana harus Bapak Yusi mau angkat tangan bertanya? Agak terlambat ya. Bagaimana? Iya. Mau bertanya? Iya. Boleh tanya apa? Enggak. Tiba-tiba itu kepikiran barusan. Oh iya, tadi. boleh. Sebelum ditutup dengan doa. Mungkin pertanyaannya memang Bapak Yopi. Mungkin di luar ini ya. Iya, boleh. Cuman kita yang sebagai warga kerajaan Allah, kita kan saat ini di bumi kan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika di surga nanti apakah kita masih menyebut nama Yesus atau kembali menjadi nama firman atau hanya Allah saja? Karena nama Yesus kan diberikan di bumi ini untuk biar kita bisa menyembah nama Yesus gitu. Kalau di surga nanti menyebutnya gimana? Ya, baik. Baik, pertanyaan ini disebut analisa, pertanyaan yang berbentuk analisa. Ya, bagus sekali. Walaupun Alkitab, kitab Wahyu hanya menyebut anak domba yang ada di dalam kerajaan surga, tapi sesungguhnya itulah Yesus. Nah, kenapa memakai anak domba? Anak domba adalah sebuah nama atau julukan kepada Yesus karena dia berperan sebagai penghapus dosa. Jadi waktu kita menyembah Allah di surga, ya kita tetap memanggil Yesus, tetap. Yesus sebagai nama yang kekal abadi di bumi dan di surga. Segala nama. Ya, nama Yesus itu nama yang bersifat kekal. Ketika kita di surga, kita tetap memanggil Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah kita juga. Dan Allah telah memberikan kerajaan dan kuasa kepada Yesus, ya, untuk memerintah dunia, agar dunia atau manusia memanggil Allah itu adalah Yesus. Ketika manusia memanggil Yesus, maka itu dia memanggil Allah. Jadi nama ini nama kekal. Walaupun katakanlah manusia boleh memberi nama anaknya Yesus, boleh. Banyak orang memberi nama anaknya Yesus, tapi Yesus yang mana? Yesus Kristus, ya. Tidak ada orang di dunia ini, tidak ada orang lain menamai anaknya Yesus Kristus, hanya Tuhan Yesus saja yang memiliki nama Yesus Kristus. Jadi kita nanti di surga dan di kota Yerusalem baru memanggil Yesus. Tidak ada nama lain. Kita tidak bisa panggil Allah. Karena ketika kita memanggil Yesus, itulah Allah. Nah, Allah itu adalah jabatan atau pribadi. Tapi Allah itu mempunyai nama. Seperti Yusti adalah manusia. Namanya Yusti adalah Yusti. Tapi Yusti itu manusia. Nah, Allah juga itu Allah. Tapi namanya Allah adalah Yesus. Jadi saya tidak memanggil Yusti, hei manusia, kamu bikin apa? Kan tidak. Jadi kalau manusia itu kan umum, ada di situ ada Yusti, ada Ibu Dorea, ada Saudari Epi, itu kan manusia semua. Tapi masing-masing kan punya nama. Yusti, Epi, Gea, ya kan namanya begitu. Nah sama, Allah itu hanya satu. Tetapi Allah itu punya nama. Yaitu Yesus. Nah, memang dia hadir di bumi ini tujuannya supaya kita bisa mengenal Allah. Kalau dia tidak hadir, kita tidak bisa mengenal Allah. Nah, itulah sebabnya seringkali orang terkecoh di situ. Oh, kenapa dia harus seperti manusia? Nah, itulah sebabnya kalau manusia permasalahkan Allah yang datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia, makanya manusia itu tidak akan bisa menjadi masuk surga kalau itu dipermasalahkan. Kok Allah sama bisa mati? Kok Allah sama seperti manusia biasa, bisa makan, bisa minum? Ya,
Akhirnya memang tidak bisa masuk surga karena itu dipermasalahkan. Padahal itu tujuannya supaya manusia kita ini bisa mengenal Allah. Nah, jadi jangan kita dipengaruhi oleh pikiran manusia yang terlalu pandai dengan ilmu bumi ini untuk mengotori pikiran kita. Karena nama Yesus itu Allah. Ya. Sampai di surga nanti kita memanggil Allah itu Yesus. Kita bilang, ya Yesus. Itu nama Allah yang tunggal. Tidak ada nama Allah yang lain. Yesus, Allah punya namanya satu, Yesus. Allah tidak punya nama yang lain. Allah tidak memakai nama yang lain untuk memanggil dia. Tidak mungkin kita memanggil Zakaria langsung Allah datang, tidak. Allah tidak mempunyai nama lain. Allah tidak bernama Abraham. Allah tidak bernama Musa, tidak. Allah hanya bernama Yesus. Jadi kalau kita memanggil Yesus, yaitu Allah. Nah, itu ya. Jadi nama Allah hanya satu, yaitu Yesus. Jadi kita sampai di surga, kita akan memanggil, ya Yesus, Tuhanku, Allahku. Nah, itu ya. Jadi barangkali begitu, Bapak Yusti, penjelasannya, sehingga kita memahami. Oke, bagaimana? Ada lagi? Ya, ada lagi. Ya, boleh. Ya, kalau itu tadi kan sempat disinggung kita pun juga punya nama sendiri-sendiri ya. Di surga nanti kita masih berlakukan nama yang di bumi ini? Saudara. Oh, baik. Bagus. Atau hanya menyebut saudara saja, tapi yang untuk khusus Tuhan Yesus yang nama yang diberikan itu kekal sampai di surga nanti. Tapi kalau kita ini apakah udah memang namanya udah saudara aja disebut nanti di surga? Karena kan yang memberikan nama ini kan orang tua, bukan dari Allah kan. Seperti itu. Ya, baik sekali pertanyaan ya. Baik, kalau menyangkut nama kita, di dalam pengadilan anak domba, ketika Yesus mengadili semua manusia, itu masih memakai nama kita. Justisia, Ritsa, Dorea, Tabita, Jeftari, itu namanya nama yang diberi orang tua itu adalah bagian yang tercatat juga oleh Tuhan ketika mengadakan pengadilan anak domba untuk memilih mana siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Itu memakai nama di bumi. Tetapi ketika kita sudah masuk di surga, kita diganti nama. Yesus memberikan kita nama baru sesuai dengan karakter yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Tahu-tahu nanti Tuhan Yesus kasih nama Yusti bukan lagi Yusti. Bisa nama yang Tuhan Yesus kasih, kamu namanya ini. Itu nama baru namanya. Jadi sekalipun kita manusia berapa miliar manusia, nama begitu banyak. Tuhan bisa kasih nama-nama. Jadi kita semua masing-masing nanti diberi nama baru oleh Tuhan Yesus di surga. Ketika selesai melewati pengadilan anak domba. Ya. Jadi disitulah yang kita akan menemukan nama kita yang baru. Tetapi di dalam penghakiman disebut namanya yang tertulis itu nama kita yang saat ini ketika dicatat di dalam buku kehidupan, siapakah namanya terdapat dalam kitab kehidupan, dia beroleh selamat. Nah, itu namanya kita yang ada di bumi ini. Sekalipun orang tua memberi nama, tetapi itu mempunyai otoritas dari Tuhan kepada orang tua untuk memberi nama. Ya, jadi kita mengerti nama seperti itu ya. Oke, silakan Bapak Yopi, boleh silakan. Ya, salam Mbak, salam semuanya. Shalom. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari si Gia sih, cuma pertanyaan yang takutnya biar saya lurusin supaya ngertiin. Jadi
Yang ditanyakan adalah, misalnya kita kan sejak lahir itu di Alkitab sudah bilang bahwa Tuhan sudah memilihmu dari sejak kandungan ibumu, gitu kan. Tapi pada saat masa-masa dewasa, ada orang yang tiba-tiba berputar arah meninggalkan Tuhan, gitu kan. Meninggalkan Tuhan. Nah, pertanyaannya dia adalah, pada saat orang yang seperti itu, apakah dia tetap masuk dalam bumi baru atau tidak? Ya. Seperti itu sih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yopi ya. Ya, pertanyaan bagus juga. Ini pertanyaan teologis namanya. Ini para mahasiswa teologi juga bertanya ketika kuliah di teologi, di sekolah-sekolah teologi. Pertanyaan ini membuat banyak beda pendapat, ya. Jawabannya juga banyak beda pendapat. Nah, kita melihat bahwa istilah itu disebut predestinasi. Istilah itu, istilah teologi namanya predestinasi, yaitu Allah telah memilih sejak kamu dalam kandungan. Ya, jadi begini, Allah memilih seseorang sejak dalam kandungan itu mempunyai relevan dengan kehidupan nyata di bumi. Jadi begini, ketika orang itu hidup di bumi ini menolak Yesus, ya contoh ya, padahal dia di dalam kandungannya, dia dikandung oleh seorang ibu Kristen. Nah, ini saya kasih contoh. Kita mengenal siapakah Karl Marx. Karl Marx itu adalah seorang tokoh yang mendirikan komunisme. Ajaran komunis. Ya. Karl Marx ini siapa dia? Bapaknya adalah seorang pendeta keturunan Yahudi. Ibunya seorang Jerman. Ya. Ini Karl Marx ini, kita tahu ini tokoh terkenal di dunia yang menciptakan ajaran komunis. Nah, mengapa dia menciptakan komunis? Karena dia melihat kenyataan di dunia ini seolah-olah Allah itu tidak membela kebenaran. Banyak orang jahat yang berkuasa semena-mena di dunia ini dan membunuh semena-mena orang-orang beriman. Nah, itu ya. Lalu Karl Marx ini bergumul. Dia berkata, kalau aku tetap menjadi seorang Kristen, aku sesungguhnya menjadi orang-orang yang bodoh. Karena aku mempercayai yang bodoh, yaitu Tuhan tidak pernah memperlihatkan kuasanya untuk membela kebenaran. Menurut Karl Marx ini ya, waktu dia hidup di zaman-zaman era kegelapan di Eropa. Nah, Karl Marx ini kemudian meninggalkan Tuhan. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Dan dia menarik banyak orang di Eropa untuk tidak percaya Yesus atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Lalu semakin meluas ajarannya, sampai sekarang ini banyak orang yang mempercayai ajaran Karl Marx ini, bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang menjadi Tuhan itu diri kita sendiri, manusia. Nah, bayangkan kita mempelajari ilmu ini. Predestinasi, bapaknya dia pendeta, ibunya dia Kristen. Berdasarkan firman Allah ini, sesungguhnya dia sudah dipilih sejak kandungan. Karena bapak ibunya tidak menyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan. Tetapi kenapa anaknya membenci Tuhan? Menolak adanya Tuhan. Ya, jadi ini kita mau
memasukkan ke dalam sebuah soal yang berkata bahwa apakah kamu sudah dipilih sejak kandungan, itu bukan dianalisa kandungannya, tetapi analisa adalah perbuatannya di dunia ini. Jadi orang yang berbuat benarlah di bumi inilah yang disebut orang yang sudah dipilih sejak kandungan. Nah, itu yang dibalik begitu. Bukan orang tuanya Kristen, lalu dia pasti sudah dipilih dalam kandungan. Nah, itu ya beda ya. Jadi kita memahami ini dunia teologi ini begitu harus cerdas, karena ada fakta-fakta di dunia ini dalam sejarah dunia di mana menjelaskan tentang ayat ini. Nah, jadi kita memegang pemahaman bahwa orang yang hidup dalam pertobatan di dunia inilah yang disebut orang yang sudah dipilih sejak dalam kandungan. Nah, itu yang benar. Jadi kalau bapaknya Kristen maupun pendeta belum tentu menjadi jaminan bagi anaknya untuk dia disebut dipilih. Nah, setelah dia dewasa dia harus bertobat. Kalau dia sudah bertobat baru dia disebut dipilih sejak dalam kandungan. Nah, ini ilmu teologi predestinasi. Nah, itu begitu penjelasannya Bapak Yopi, sehingga kita mengerti, ya, kita tidak mengklaim-klaim bahwa kalau seorang bapaknya pendeta pasti anaknya dipilih dalam kandungan, sejak dalam kandungan. Itu belum dibenarkan, ya, karena ada sejarah membuktikan sampai Karl Marx mati dia tidak bertobat, dia tetap menjadi komunis, ya. Jadi ini harus kita mengerti pelajaran ini, sehingga kita tidak bisa memakai sembarang teori untuk dunia modern ini tentang keselamatan. Jadi kita memegang bahwa orang yang bertobatlah itulah orang yang dipilih sejak dalam kandungan. Ya, oke. Mungkin begitu saja penjelasannya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Dengan statement itu. Oke, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Ya, oke. Kita bisa mengakhiri. Nanti saya berikan informasi. Nanti sertifikat pelajaran ini akan dikirim secara elektronik yang akan dibuat oleh Saudari Ritsa. Dan untuk berikutnya, kita akan memulai term kedua nanti di awal bulan Agustus. Jadi kita akan jeda beberapa waktu supaya kita masing-masing bisa mengingat-ingat, mengenang atau pelajaran-pelajaran ini supaya ketika masuk term kedua kita ada di dalam kelanjutannya. Ini jadi melanjutkan pelajaran-pelajaran ini dalam tema doa. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua di malam ini. Shalom. 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 Selamat malam semua. Selamat malam, selamat tidur. Sudah jam 8:30 di sini. Iya. Shalom, Bapak Yusti. Shalom. Bapak Yopi, Ibu Dorea. Saya terbangun. Mas Rita. Mama Yosipin, Saudari Rica, Tante Rica. Mana? Oh, itu Indah. Cucu Cedric kan baru bangun. Kenneth, wah, udah belum bobo ya. Halo, Cedric, Baru bangun. halo, Cedric, udah besar ya. Halo. Bagaimana Kenneth? Ibu Indah, Deren, Kenneth ya. Iya. Opa, Oma. Aduh, Cedric yo, ganteng yo. Iya. Rambutnya sudah mulai tebal itu. Iya. Sudah tumbuh rambut. Ya, puji Sudah makan Tuhan. Cedric. Iya. Sudah makan ya, baca Sudah makan dia. Putihnya banyak. Makan banyak ya.
Wah, tambah gemuk Minum itu. air putih segar banyak. Sudah. Bagaimana cucu Kenneth? Dan Ini terus itu ya. sekolah baru. TK ya. TK Iya, ya, sudah TK. Itu kok sekolah Masuk baru TK. Wah. Iya, iya, iya. Halo, iya. Ya. Hai, Kenneth, iya. Kenneth. Dadah. Oh, Cedric Cedric, lihat ya, Cedric. dadah. Dadah. Selamat Indah. malam, Ibu Indah. Selamat malam. Mana Halo. ini Bunda Dorcas kok nggak pakai anting-antingnya ini? Ini Dorcas, iya Dorcas Tabita baru ya. pulang pelayanan tadi dari Malang. Ya. Wah, Ibu Dorcas. Iya, iya. Terima iya. kasih. Ono di Pak Alkitab Bajo. soalnya Tabita itu disebut Dorcas. Dorcas. Iya, ada. 100 untuk Yusti. Bapak Justisia. Iya, iya, iya. Jadi namanya Mama ada dua, Tabita atau Dorcas. Iya. Bisa dipanggil Dorcas bisa. Budor. Iya. Budor nanti yang nomor 2. Budorea atau Budorkas Tabita. Iya. Itu soal Haleluya. Pak, soal ujian-ujian itu sudah terkumpul. Oh semua? ya, ujiannya sudah saya lihat semua baik, benar. Dan saya sampaikan selama ujian ini semua mengerti dan mengikuti video, jadi makanya pasti benar. Nanti di dalam penilaian sertifikatnya, nilainya akan ditulis Ngantuk. lulus dengan baik dalam sertifikat itu. Jadi artinya baik itu artinya benar, benar semua ya. Tidak ada istilah lebih daripada itu standar. Jadi itu sebagai saja kelengkapan kemuritan. Jadi untuk menyemangati kita bahwa kita memahami, kita mengikuti dengan seksama melalui pertanyaan-pertanyaan itu berarti kita menganalisa pelajaran itu kembali. Nah, itu berarti bahwa kita itu fokus mengikuti pelajaran ini dengan seksama. Oke, selamat malam. Oke, iya. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Yogi, Bu Gea, Ibu Gea, Bapak Yusti, Bu Indah, cucu. Halo, cucu Cedric, juga cucu Kenneth. Selamat Ibu Indah, Bapak Yusti. Oke. Dapat yang.